Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA kelas 4. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Pengertian siklus hidup. Ya, semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup adalah tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh membesar, sampai akhirnya berkembang biak, menghasilkan keturunan, begitu seterusnya. Nah, seperti ini ya. Contoh ini ada siklus hidup ayam ya. Ketika ayam bertelur, telurnya menetas, jadi lagi ayam, terus ayamnya jadi besar, bertelur lagi, menetas terus, seperti itu ya. Itu contoh dari siklus hidup ayam. Nah, ini ya siklus hidup hewan. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada yang lahir dengan bentuk mirip induknya, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Nah, ini salah satu metamorfosis kupu-kupu ya. Ketika kupu-kupu itu bertelur, itu tidak langsung menjadi anak kupu-kupu, tapi menjadi ulat terlebih dahulu. Ketika menjadi ulat, terus menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Itu jadi perubahan bentuknya beragam ya, dan tidak langsung mirip induknya gitu ketika lahir. Lanjut ke siklus hidup hewan yang melahirkan anaknya. Nah, sebagian besar hewan yang melahirkan anaknya masuk ke dalam kelompok mamalia. Contoh mamalia yang melahirkan anaknya adalah kambing, kucing, kelinci, tikus, dan anjing. Manusia juga termasuk mamalia ya, yang melahirkan anaknya. Pada mamalia yang melahirkan anaknya, tubuh anak berkembang dalam perut induk betina. Pada saat induk betina melahirkan anak yang telah berkembang dengan sempurna, induk betina kemudian menyusui anaknya. Selanjutnya, anak mengalami perubahan ukuran tubuh hingga menjadi individu dewasa. Nah, ini seperti ini ya. Ketika kucing dewasa melahirkan anak kucing, itu langsung mirip dengan ya, induknya ya, anak kucing. Nah, namun masih kecil. Ketika kucing itu menjadi muda dan dewasa, seperti ini lagi, seperti induknya, kemungkinan besar seperti induknya lagi, dan terus melahirkan lagi, terus berputar seperti itu ya. Itulah contoh siklus hidup kucing. Lanjut ke siklus hidup hewan yang bertelur. Nah, kali ini adalah siklus hidup yang bertelur ya. Sebagai hewan berkembang biak dengan cara bertelur, burung, serangga, katak, dan ular merupakan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Burung bertelur di sarang yang dibuatnya. Induk betina burung menghangatkan dan melindungi telur hingga menetas. Periode itu disebut inkubasi. Anak burung yang baru menetas tidak memiliki bulu pada tubuhnya. Selanjutnya, anak burung mengalami perubahan ukuran tubuh hingga menjadi individu dewasa. Nah, ini ya, ketika ini contohnya ayam. Nah, ketika ayam ini menjadi dewasa, dia bertelur ya. Terus bertelurnya itu biasanya tidak langsung tumbuh bulu ya. Ini ada bulu cuman masih sedikit. Nah, terus dia dialami biar hangat sehingga menjadi anak ayam yang agak besar dan dewasa. Nah, lanjut jadi anak ayam dewasa dan bertelur lagi, terus mutar seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah siklus hidup hewan yang bertelur. Siklus hidup kupu-kupu ya, contoh kupu-kupu. Serangga seperti kupu-kupu dan lalat juga bertelur. Kupu-kupu bertelur pada daun. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun dengan cepat dan sangat banyak hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahap itu disebut pupa atau kita sering kenal kepompong.
Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu indah keluar dari lapisan penutup. Itu adalah tahap serangga dewasa. Perubahan bentuk yang berbeda dari menetas hingga menjadi dewasa itu disebut metamorfosis sempurna. Nah, ini ya contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Ketika kupu-kupu itu bertelur, dia akan menjadi ulat. Terus ulat makan dan menjadi kepompong atau pupa ya. Ketika kepompong jadi pupa itu nanti akan keluar lagi kupu-kupu muda yang beranjak lagi dewasa, terus bertelur lagi, terus itu mutar. Nah, proses ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Oke, lanjut ke siklus hidup belalang ya, ini contohnya ya. Serangga lain seperti kecoa dan belalang tidak menetas menjadi larva. Mereka memiliki 3 tahap dalam kehidupannya. Anak yang keluar dari telurnya tampak seperti serangga dewasa dengan ukuran lebih kecil yang disebut nimfa. Serangga tersebut mencari makan sendiri dan tumbuh besar. Mereka berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi dewasa. Siklus hidup yang dialami kecoa dan belalang itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, ini nih contohnya nih, contoh metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh belalang. Ketika belalang dewasa bertelur, ini nih, belalang betina bertelur terus menjadi nimfa ya. Nimfa belalang kecil. Terus berubah menjadi dewasa, berganti kulit, menjadi dewasa dan bertelur lagi seperti itu ya. Ya ini contohnya siklus hidup metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan lain yang bertelur adalah ikan, katak, ular, kadal, dan kura-kura. Ikan menghasilkan ribuan telur di air. Telur ikan menetas karena hangatnya cahaya matahari. Sebagian besar jenis ikan tidak menjaga telur-telurnya. Hanya beberapa ratus telur yang menetas menjadi bayi ikan. Hewan lain yang memakan sebagian bayi ikan tersebut sehingga hanya sebagian kecil yang bertahan sampai dewasa. Nah, jadi selain yang tadi, hewan lain juga yang bertelur adalah ini ya. Di sini ada ikan, terus ada ular, ada katak, ada kura-kura, dan ada juga kadal ya. Nah, kita lanjut ke ini nih, siklus hidup hewan bertelur yang lainnya. Kita ambil ya salah satu contoh yang tadi adalah siklus hidup katak ya. Katak juga menghasilkan telur dalam jumlah besar. Telur terlihat dalam bentuk massa seperti gel di kolam. Anak katak yang menetas dari telur tersebut disebut kecebong. Awalnya kecebong tidak memiliki kaki, tetapi memiliki sirip yang membantu mereka berenang mencari makan. Kecebong memiliki insang untuk bernapas di air. Setelah 2 bulan, muncullah paru-paru dan kaki. Kebiasaan makan pun berubah dan kecebong berubah menjadi katak dewasa. Siklus hidup katak melalui tahap-tahap bentuk yang berbeda sehingga katak dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Nah, karena katak ini mengalami perubahan yang berbeda-beda, maka katak ini disebut mengalami metamorfosis sempurna ya. Ini contohnya ini dari katak dewasa yang disebut dengan imago bertelur. Biasanya itu bertelurnya banyak ya, menggumpal seperti gel di dalam kolam. Nah, ketika sudah bertelur menjadi kecebong tanpa kaki ya. Nah, setelah jadi kecebong tanpa kaki lalu menjadi kecebong yang berkaki. Nah, di masa inilah kecebong ini berubah dari awalnya yang kecebong tanpa kaki itu bernapasnya lewat insang, dan ketika menjadi kecebong berkaki jadi bernapasnya lewat paru-paru. Dilanjut jadi katak berekor ya. Setelah menjadi katak berekor lanjut menjadi katak dewasa lagi, terus bertelur lagi. Nah, perubahan bentuk ini menjadikan katak mengalami metamorfosis sempurna. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum? Nah, apabila belum paham, kalian bisa ulangi video ini. Lanjut ke soal, ya jawab soal-soal berikut ya.
Lengkapi pernyataan berikut dengan memilih kata yang tepat di dalam kurung. Nah, ini ya. Contoh misalkan larva kupu-kupu disebut, nah kalian pilih disebut apa? Disebut nimfa atau ulat. Terus telur katak yang di kolam akhirnya akan berubah menjadi apa ya? Apakah menjadi kecebong atau larva? Nah, kalian ini isi semuanya ya. Oke, sekian. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.